Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Taib, qabla bidayati darsinal yaum, hayana da'ullaha ta'ala biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, wa fi hadhil fursah at-thaminah nastamir darsana fi ta'lim al-mahfuzat. Nahnu al-an fil liqa ar-rabi', yakni sanahfad al-mahfuzat minan namrah al-hadiyata asyrah ila namrah al-khamisata asyrah. Taib li suhlati fahmikum antiku bilogoh Indonesia. Baiklah anak-anakku ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi pembelajaran mahfuzat kita. Adapun pada pertemuan yang keempat ini kita akan mempelajari dan juga menghafal ya mahfuzat yang ke-11 sampai ke-15 ya. Baik, langsung saja kita ke mahfuzatnya. Nah, ini ya, dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Kemudian ikuti setelah Ustadz contohkan ya, dengarkan dan perhatikan. Baidotul yaumi khairun min dajajatil godi. Satu ulangi. Baidotul yaumi khairun min dajajatil godi. Baik, sekarang Ustadz contohkan secara langsung ya, dengarkan baik-baik. Baidotul yaumi khairum min dajajatil godi. Silahkan dicoba. Ya, baik. Artinya apa? Baidotul yaumi khairun min dajajatil godi. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam hari esok ya. Kemudian mahfuzat yang berikutnya. Al-waqtu asmanu minaz zahabi. Oke, dengarkan sekali lagi, saya contohkan dan diikuti ya. Al-waqtu asmanu minaz zahabi. Ya, baik. Sekarang saya contohkan secara langsung. Dengarkan baik-baik ya. Al-waqtu asmanu minaz zahabi. Ya, baik. Artinya apa? Al-waqtu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang nomor 13. Dengarkan lagi baik-baik, kemudian ikuti setelah Ustadz ya. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Ya, satu ulangi. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Ya, baik. Sekarang Ustadz bacakan secara langsung ya. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Ya, apa artinya? Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Kemudian berikutnya nomor 14. Dengarkan baik-baik. Khairu jalisin fiz zamani kitabun.
Baik, sekali lagi Ustaz ulangi. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya, baik, Ustaz baca langsung ya, dengarkan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya, artinya apa? Khairu jalisin fi zamani kitabun. Teman paling baik atau teman duduk yang paling baik di setiap waktu adalah buku ya. Kemudian yang terakhir nomor 15, dengarkan ya. Man yazra yahsud. Sekali lagi dengarkan. Man yazra yahsud. Oke, dengarkan lagi. Man yazra yahsud. Ya, artinya apa? Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka ia akan memanen. Ya. Baik, alhamdulillah sudah kita baca ya dari nomor 11 sampai 15. Sekarang kita cari tahu arti kata per kata, kemudian sekaligus Ustadz jelaskan dan juga berikan contohnya ya. Baidotu, kemudian ada al-yaumi, ada khairun, ada dajajah, ada al-god. Nah, kenapa min tidak ada? Karena min kita sudah tahu ya, kemarin pertemuan sebelumnya sudah banyak kata min ya, jadi tidak kita terjemahkan lagi. Baidoh, baidoh itu artinya telur. Kemudian al-yaumi, asalnya al-yauma ya, yaitu artinya hari ini. Kemudian khairun, khairun itu artinya lebih baik atau juga mungkin baik ya. Baik saja juga bisa, tapi di sini yang dimaksud lebih baik. Kemudian dajajah, dajajah yaitu ayam atau unggas ya, binatang ternak. Al-godi, esok hari. Ya, baik. Sekarang kita langsungkan. Baidoh artinya telur, al-yaum artinya hari ini, berarti baidotul yaumi, telur hari ini. Khairun itu lebih baik, min artinya daripada, dajajah ayam, al-godi hari esok ya. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam hari esok. Maksudnya apa? Ya. Rezeki atau ya rezeki kita hari ini yang sedikit itu lebih baik daripada janji dapat yang banyak besok ya. Karena belum, yang besok itu masih belum tentu ya. Sedangkan yang kita alami hari ini sudah kita alami dan pasti itu ya. Jadi sudah antara kepastian dan masih misteri ya. Yang hari ini kita dapat, kita syukuri walaupun misalkan sedikit ya. Adapun janji hari esok misalkan akan mendapat hal yang besar, itu ya baru sekedar janji, belum tentu menjadi kenyataan. Maka dari itu ya, jangan sampai menyesali apa yang kita dapat hari ini demi mendapatkan esok yang lebih banyak, padahal kita masih belum tahu. Bahkan umur kita pun belum tahu apakah hari esok kita masih ada umur gitu kan, atau juga bahkan hari ini adalah hari terakhir kita. Makanya kita untuk selalu bersyukur ya, apapun yang kita dapat hari ini walaupun sedikit kita syukuri ya, seperti itu contohnya ya. Kemudian al-waqtu asmanu minaz zahabi. Nah, ada berapa kata? Ada 3 ya. Yang pertama al-waqtu, ada asmanu dan az-zahab ya. Min sudah kita tahu artinya ya. Al-waqtu artinya waktu, masa atau periode. Asmanu artinya lebih berharga, lebih mahal, lebih penting. Az-zahab artinya emas. Coba kita satukan artinya. Al-waqtu, waktu. Asmanu itu lebih berharga, lebih mahal atau lebih penting. Minaz zahabi, daripada emas. Ustaz, kenapa waktu itu lebih penting daripada emasnya? Waktu itu hal yang sangat penting ya. Bahkan waktu itu sangat mahal ya harganya, tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Bahkan ketika kita meninggal nanti, kita misalkan ya, orang-orang kafir itu banyak juga yang menyesali atas
penyesalan selama hidupnya di dunia. Kenapa saya ketika hidup di dunia tidak berbuat baik? Kenapa saya ketika di dunia tidak beramal solih, tidak taat kepada perintah Allah ya. Bahkan kita pun sering menyesali, misalkan, kenapa tadi tidak melakukan ini? Kenapa tadi saya tidak belajar waktu muda, tidak belajar sungguh-sungguh misalkan ya. Itu. Dan waktu pun tidak akan pernah kembali ya. Kalau emas kan kita bisa cari, bisa dapat, untuk kita bisa berusaha untuk mendapatkannya. Akan tetapi waktu yang sudah lalu tidak bisa kita beli kembali ya. Makanya waktu itu lebih mahal daripada emas ya. Jadi jangan sia-siakan waktu ya. Jangan sia-siakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu ya. Semuanya berbicara tentang waktu. Karena waktu juga bisa membinasakan kita ya. Tergantung kita memanfaatkan waktu atau justru menggunakan waktu untuk melakukan hal yang sia-sia, membuang-buang waktu ya. Jangan sampai dalam nanti ada pepatah lain itu apa? Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka pedang itu bisa menebas dirimu sendiri ya. Jadi waktu itu kalau kita manfaatkan dengan baik bisa menjadi kebaikan bagi kita, akan tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya akan sia-sia ya. Misalnya juga contohnya ya, waktu ya, contoh sederhana saja ya. Misalkan kalian datang ke sekolah itu ya, kemudian terlambat ya, dapat hukuman. Coba saja kalau tidak terlambat, pasti nggak bakal dapat hukuman ya. Itu. Jadi betapa pentingnya waktu dalam hal yang sepele, apalagi kalau bicara waktu secara umum dan kita kaitkan dengan kehidupan akhirat kita. Apakah waktu kita hidup di dunia ini sudah maksimal untuk beramal solih ya, yang sehingga dengan pemanfaatan waktu tersebut bisa mengantarkan kita ke surga. Dan waktu itu sangat singkat ya. Waktu itu sangat singkat. Kita hidup di dunia ini tidak lebih 2 jam ya. Tidak lebih dari 2 jam ya. Kalau 1 jam itu diibaratkan 40 tahun, berarti kalau umur kita misalkan ya, rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Berarti hanya kisaran kisaran sekitar 1 jam setengah hidupnya kalau 60 tahun, atau 1 jam 45 menit kalau umurnya 70 tahun ya. Itu. Jadi kita ini hidup sangat singkat. Jadi jangan disia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar kalau masih muda ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga hormat dan taat kepada guru ya. Terlebih kita sebagai pribadi muslim menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian al-aqlus salimu fil jismis salimi ya. Dari mahfuzat ini ada 3 kata atau 3 mufradat ya. Yang pertama al-aqlu, yang kedua as-salim, dan yang ketiga al-jismu atau al-jismi ya. Al-aqlu artinya akal, pikiran, otak atau juga kepandaian ya. Kemudian as-salim artinya selamat, sehat, baik. Kemudian al-jismi atau al-jismu ya, boleh nanti, artinya tubuh, badan dan jasmani. Sekarang kita terjemahkan. Al-aqlus salim, akal yang sehat ya, atau akal yang baik atau akal yang selamat ya. Al-aqlus salim, akal yang sehat, fil jismis salim, ada di dalam tubuh yang sehat ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita menginginkan pemikiran, otak kita sehat, berpikirnya jernih, maka tubuh kita pun harus sehat. Karena mengapa? Karena orang yang sakit itu terkadang pikirannya ya, mohon maaf, sempit ya.
Kadang kalau kita sedang sakit, pikiran kita itu sempit, bahkan untuk berpikir pun cepat pusing ya, karena sedang sakit. Ya makanya ketika sakit banyak yang izin, ya, Ustadz izin saya tidak ikut belajar. Ya Ustadz perlu memahami, karena orang yang sakit itu diajak untuk belajar atau diajak untuk berpikir itu cepat pusing ya nanti, atau bahkan malah membuat makin sakit ya. Makanya ketika tubuh kita, fisik kita sakit, maka akal pikiran kita pun sedikit terganggu ya. Mungkin ada juga orang yang tubuhnya sakit ya, tapi dia masih sanggup mengajar atau bahkan belajar juga ya, karena memang dia sudah terlatih ya. Tapi kalau kita yang masih belum terlatih, kalau tubuh kita sakit ya sebaiknya istirahat. Bagaimana supaya terlatih ketika sakit masih bisa berpikir? Maka ketika sehat kita biasakan terus untuk berpikir, untuk belajar ya. Dibiasakan. Karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat juga. Ya, itu contohnya tadi ya, sekaligus contoh. Ini berikut juga penjelasannya ya. Jadi usahakan jaga kesehatan ya. Walaupun di rumah ya, jaga kesehatan, pola makan, pola minum, bahkan pola tidur ya. Dan juga bermain HP pun tolong dibatasi, karena cahaya sinar HP itu ya cukup mengganggu kepada mata. Kalau mata kita sudah berlebihan melihat layar HP atau bahkan juga layar laptop, yang ada nanti pusing ya, penurunan darah ya. Kalau darah sudah rendah, maka kita sering sakit, mudah sakit ya, lemes nanti bawaannya, mudah pusing juga ya. Tolong jaga kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat dan baik ya. Paham tuh? Baik, lanjut yang berikutnya. Nah, khairu jalisin fiz zamani kitabun. Ya. Di sini ada Ustadz ambil 3 saja ya, karena khairu sudah, fi juga banyak ya. Ada jalis, ada zaman, ada kitab. Jalis itu artinya teman duduk, teman ngobrol, teman dekat, atau bahkan juga boleh diartikan jalis itu teman curhat ya. Misalkan kita pasti ada teman yang kita percaya untuk mendengarkan curhatan kita. Nah, itu namanya jalis ya. Kemudian ada zaman ya, walaupun zaman kita sudah tulis juga ya. Dan terakhir kitabun ya, pasti sudah tahu arti dari kitabun, tapi tidak apa-apa. Baik. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Khairu jalisin kita sekaliguskan. Teman ngobrol yang paling baik ya. Jadi terjemahannya dari jalis dulu. Teman duduk yang paling baik ya, khairu jalis fiz zamani, dalam setiap waktu ya, di setiap waktu adalah buku. Teman duduk yang paling baik di setiap waktu adalah buku, atau boleh teman curhat deh, teman ngobrol. Kenapa jawabannya buku, teman ngobrol atau teman curhat yang paling baik ya? Karena buku itu ya nggak bakal menyebarkan apa yang kita ceritakan kepadanya ya. Misalkan kita bercerita kepada buku, yaitu buku nggak bakal nyeritain ke orang lain ya. Tapi kalau kita bercerita kepada teman, kadang bahkan di situ ada hal-hal yang privasi atau rahasia gitu ya. Hal-hal yang berupa rahasia nggak taunya ternyata disebarkan atau diceritakan ulang kepada teman yang lain ya. Makanya teman ngobrol atau teman curhat yang paling baik adalah buku. Buku juga bisa kita baca ya. Apalagi bacanya Al-Quran ya. Kita curhat dengan Allah ya. Innama ashku bathi ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan atau melaporkan segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Curhat tuh di setengah malam, pertengahan malamnya menangis di hadapan Allah kalau ada masalah ya. Doa mohon kebaikan kepada Allah ya. Jangan ya, mungkin boleh juga curhat kepada teman, tapi usahakan temannya itu cari teman yang memang betul bisa dipercaya ya. Jadi buku ketika kita marah pun dia tidak akan membalas ya. Misalkan kita sedang kesal ya, dia nggak bakal membalas mukul ya. Kalau kita pukul pun dia nggak bakal membalas memukul
Ya, bahkan dia memberi ilmu dengan bacaan yang ada di dalamnya kalau kita membacanya. Coba kalau kita sama teman, kita kesel, kita pukul, dipukul balik sama dia ya. Tuh, tapi kalau buku tidak, dia terus memberi manfaat, kita taruh, kita banting pun dia nggak bakal marah ya. Tapi jangan seperti itu ya, apalagi kalau buku-buku tersebut terdapat tulisan berbahasa Arab, ayat-ayat Al-Qur'an ya, tidak sopan atau kurang beradab ya. Jadi kalau mau curhat ya maksudnya boleh ditulis di buku, atau boleh juga kalau mau lagi galau misalkan ya, baca baca buku. Lebih bagus lagi baca Al-Qur'an, dan juga sebelumnya berwudu ya. Jadi itu teman yang paling baik, nggak ada lagi ya. Walaupun kita juga punya teman ya berupa manusia yang baik juga ya. Setidaknya buku juga kita anggap seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 15, man yazra yahsud. Nah, yazra artinya menanam, menabur atau bertani. Yahsud artinya memanen, menuai, memetik. Man masih ingat artinya siapa saja atau barang siapa. Man yazra yahsud. Siapa saja yang menanam, maka ia memanen ya. Coba kalau kita nggak pernah nanam apa-apa, tiba-tiba memanen, nggak mungkin kan? Walaupun ada kemungkinan. Yang pertama, kita memanen hak orang lain ya. Ngambil, mencuri hak orang lain dengan memanen atau memetik. Kita nggak pernah punya pohon mangga, tiba-tiba memetik mangga, yaitu ya. Yang pertama kemungkinan bisa mencuri atau juga minta ya. Dan yang ketiga ya, dan yang kedua, kemungkinan berikutnya kita sebagai kuli, orang yang disuruh untuk memanen ya. Kalau di kampung itu ada kuli, orang tukang manen padi orang, misalkan sawah. Si A punya sawah luas ya. Kemudian dia tidak sanggup untuk memanen sawahnya itu kalau sendirian, maka dia perlu bantuan si B, C, dan D. Nah, C, B, C, D itu dia sebagai kuli ya. Dia memanen tapi bukan punya sendiri ya. Jadi kalau kita ingin memanen, maka harus menanam terlebih dahulu. Begitu pula ilmu. Kalau kita ingin memanen ilmu, maka kita pun harus menanam. Menanamnya dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, dengan rajin. Kalau kita ingin memanen pahala ketika di akhirat nanti, maka kita perbanyak beramal soleh ya, berbuat baik kepada sesama makhluk, dan juga taat kepada perintah Allah ya, beribadah kepada Allah. Itu baru kita akan memanen amalan kita selama di dunia. Makanya diistilahkan dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat ya. Apa saja yang kita tanam maka akan tumbuh ketika di akhirat nanti. Kalau kita tanam keburukan, maka kita akan memanen keburukan. Tapi kalau kita menanamnya kebaikan, benih-benih kebaikan ya, beramal soleh di dunia, maka kita pun akan memanen berupa pahala dan nikmat kubur, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, barangkali ini ya pertemuan kita hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya dan jangan lupa untuk dihafalkan ya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Ya, syukron ala husni timamikum. Hayanahtatim darsana biqauli hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Sebelum saya tutup, nah ini ada Facebook ya, Facebook Ustadz ini namanya, kemudian ini juga ada YouTube dan juga ini Instagram. Silahkan ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum follow silahkan di follow. Insya Allah di Instagram nanti juga ada kuis tebak-tebakan ya, tebak-tebakan mungkin juga itu termasuk ke dalam nilai harian, bahkan juga di status WA ya, yang WA-nya di privatkan ya, dikecualikan ya, nanti itu nggak bakal bisa jawab pertanyaan dari status WA ya, berarti dia nggak bakal dapat nilai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.